Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Haji, yaitu pelajaran matematika kelas 7. Ini lanjutannya video-video yang sudah kalau nonton. Saya himbau kalian yang belum mengikuti ulangan harian segera menyusul. Masih berapa itu, masih banyak kurangnya kelas 7. Ya baiklah, pada pelajaran ini yaitu masalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kumpulan benda-benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, disebutkan dengan jelas, itu himpunan. Contohnya, himpunan hewan berkaki 2. Nah, itu sudah jelas. Atau kumpulan binatang yang berkaki 2. Itu kan ada ayam, ada itik, ada bebek, ada burung, dan lain sebagainya. Itu bisa jelas, disebutkan dengan jelas. Itu namanya himpunan. Dan yang berkaki 2, kalau tidak berkaki 2 bukan himpunannya. Enggak ditanyain. Nah, karena ada himpunan, ada yang bukan himpunan, ada bukan himpunan, ada. Tidak jelas, tidak bisa disebutkan dengan jelas. Contohnya, kumpulan makhluk-makhluk halus kayak apa? Setan kayak apa? Tidak tahu, tidak jelas, tidak bisa disebut. Kumpulan orang-orang kaya, ya kayanya itu punya apa? Tidak bisa diukur, itu kayanya seberapa, tidak bisa diukur. Ya, itu namanya himpunan. Sekarang anggota himpunan. Anggota himpunan, suatu himpunan dinotasikan dengan huruf balok atau huruf besar A sampai Z, yang gunanya adalah sebagai pengganti nama himpunan. Nanti himpunan A sama dengan sekian, himpunan B sama dengan, nah itu namanya pengganti nama himpunan. Ada kurung-kurawalnya. Kurung-kurawal itu sebagai tempat dari anggota himpunan tersebut. Kurung-kurawal. Nanti kalau nggak tahu apa kurung-kurawal, nanti saya tuliskan. Dan notasi dari anggota tersebut yaitu seperti elemen. Yang bukan anggota, dicoret. Itu bukan elemen. Nah, untuk lebih jelasnya, baiklah nanti akan saya tuliskan contohnya. Baiklah, seperti yang tadi saya bacakan, sebabnya kalau saya tuliskan banyak, maka cukup saya bacakan tadi. Insya Allah kalau menyimak bisa. Nah, sekarang contohnya aja. Jika A himpunan, nah ini nama dari himpunan A sampai Z boleh. A sampai Z. Ya, sekarang pilih A aja. Jika A himpunan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jadi kendaraan bermotor, ada mesinnya, beroda 4 atau lebih. Berarti mobil anggota, nah ini anggota. Nah, mobil termasuk anggotanya A. Iya kan, mobil rodanya 4 kan? Truk lebih dari 4 kan? Truk. Bus anggota dari A, lebih dari 4. Tetapi sepeda motor berapa rodanya? 2 kan? Nah ini bukan anggota dari A. Nah ini ada seperti ininya. Tadi saya bilang kan, kalau ini anggota seperti E, kalau bukan anggota seperti E tapi dicoret, bukan anggota dari A. Karena cuma rodanya 2. Ya kan?
Jelas kan sudah? Nah ini sudah, ini anggota dan bukan anggota namanya. Nah ini anggota, ini bukan anggota, itu sudah lambangnya. Ya, nanti ya. Nih setelah ini, sekarang ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong. Apa himpunan berhingga? Himpunan berhingga itu yaitu suatu himpunan mempunyai banyak anggota tetapi berhingga, bisa dihitung. Contohnya, himpunan A, nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhingga sampai 8. Itu berhingga. Himpunan tak berhingga, yang beranggotakan banyak sekali, bukan tidak bisa dihitung, tidak apa dihitung. Contohnya, himpunan A tak berhingga. A bilangan asli. A himpunan bilangan asli. Nah, gimana bilangan asli? Nah, seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, titik. Nah, tak berhingga. Maksudnya tak berhingga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Maksud seterusnya itu kamu berhenti 1101 masih ada. Kamu sudah ngantuk, ada lagi yang belum disebutkan, itu namanya tak berhingga. Sampai kapan pun tetap aja ada yang nunggu, itu namanya tak berhingga. Nanti ya. Nah makanya dituliskan titik 3 berarti terus. Pak 1 juta 1, ya sudah. Kamu sampai capek 1 juta 1. 1 juta 2 sudah menunggu lagi. Kapan saya dihitung gitu loh. Itu namanya tak berhingga terus. Kalau ini sampai 8 aja sudah selesai berhenti. Itu namanya berhingga. Nah sekarang yang ketiga, himpunan kosong. Apa himpunan kosong? Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak punya anggota, tidak punya anggota. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Dan ini dilambangkan, lambangnya himpunan kosong yaitu adalah kurung kurawan. Nah ini kosong atau, nah kalau kamu beli kelelek ini pentol di step. Nah ini lambang dari himpunan kosong yang pun tidak mempunyai anggota. Ini himpunan kosong lambangnya. Oke, berarti ya. Nah sudah ya. Kita lanjutkan, yaitu himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Itu. Sekarang himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat melingkup semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan dan dilambangkan dengan S, huruf S gede. Itu lambangnya semesta himpunan. Saya ulang lagi. Semesta himpunan atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan. Ada himpunan lain yang sedang dibicarakan, yang sedang berjalan dan dilambangkan dengan huruf S besar. Untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh, yaitu saya tuliskan di papan tulis. Ya, baiklah. Ini contohnya, ada himpunan A, anggotanya adalah 3, 5, 7. Himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah ini 1. Bilangan ganjil, nah kan benar bilangan ganjil, itu semestanya. Himpunan semestanya. Bilangan prima juga prima bisa. Bilangan asli juga bisa. Itu benar berarti himpunan semesta itu lebih dari 1, boleh. Lebih dari 1 dari himpunan A yang ada. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan yang bisa melingkup ini. Ini masuk di sini, ini masuk di sini, ini masuk di sini. Itu juga itu namanya himpunan semestanya seperti ini. Bisa kamu ngomong himpunan bilangan ganjil semestanya. Iya benar, 3, 5, 7.
bilangan prima, iya 357 bilangan prima juga. Bilangan asli ya, 357 juga bilangan asli. Nah itulah, itu yang mungkin. Ya, jadi himpunan semesta seperti itu caranya. Ya, baik lanjutannya. Ya, itu namanya himpunan semesta. Sekarang menginjak ke diagram Venn. Diagram Venn digambarkan ada persegi panjangnya. Di sisi kiri atas ada huruf S-nya, itu cara menggambarkan diagram Venn. Ya, apabila nanti ada himpunan dan ada S juga himpunan, itu semua anggota S-nya itu masuk pada persegi panjang, jangan ada yang tinggal. Apabila di dalam S itu ada himpunan juga, ya kita kasih kurva tertutup, itu seperti lingkaran. Nah itu untuk menandakan bahwa di dalam S ada himpunan juga. Itu boleh, sebabnya kenapa? Anggota dari S itu bisa himpunan juga, bisa. Contohnya aja seperti ini, boleh katakan ini kelas 7. Yang saya ulang itu kelas 7C dan kelas 7D. Nah, kamu berada di SMP 3. Nah, SMP 3 itu ada namanya S semesta yang bisa melingkupi dari kelas 7. Di situ di dalam juga ada kelas 8, ada kelas 9. Berarti S itu bisa 1, 2 sampai berapa banyaknya siswa, 600 berapa. Bisa juga anggotanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa. Berarti di dalam himpunan ada himpunan, itu boleh kalau semesta pembicaraan. Tapi kalau himpunan tidak boleh. Contohnya seperti ini. Kamu kelas 7C yang beranggotakan 32 siswa. Nah, di dalam itu tidak ada yang namanya himpunan lagi, tidak ada. Ya 1, 2, 3 sampai 32. Tidak ada di dalam kelasmu ada himpunan lagi, tidak boleh itu. Itu namanya bukan karena bukan semesta itu. Kelas 7 itu himpunan. Di situ. Jelas kan sudah? Ya. Nah, itu berarti kalau himpunan anggotanya tidak boleh himpunan lagi. Tapi kalau semesta bisa anggotanya himpunan, bisa. Di situ. Cara gampangnya aja lah. Oh, saya di SMP 3, kelas berapa? Kelas 7. Nah, di dalam SMP 3 itu ada kelas 9, ada kelas 8. Himpunan juga. Kelas 8 juga punya himpunan, kelas 9 juga punya himpunan. Berarti di dalam kelas SMP itu ada himpunan. Sampai kalau nggak salah, sampai 21 himpunan. Ini itu. Iya kan? Nah, 21 himpunan. Itu di dalam SMP 3. Nah, sedangkan SMP 3 itulah boleh dikatakan semesta pembicaraan yang membicarakan seluruhnya. Itu namanya semesta, himpunan semesta. Ngerti kan? Jelas kan ya? Ya. Diagram Venn seperti itu, yang digambarkan seperti itu, ya. Jadi semua anggota S ditaruh di dalam kotak. Ya, jangan ada yang tinggal. Apabila ada himpunan di dalam anggota S, itu tidak boleh melebihi dari S, tidak boleh. Kalau melebihi dari S bukan lagi himpunan, sudah lain sudah. Gitu. Berarti maksimal sama dengan S, sama maksimal itu. Kalau lebih tidak bisa di situ. Ya, baiklah, kita ke papan tulis untuk saya kasih contoh, ya. Nah, ini gambar diagram Venn. Ada persegi panjangnya, ada S-nya. Nah, ini diagram Venn yang belum ada anggotanya. Nah, sekarang contohnya. S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan A 24, B 15. Nah, 24 ada di sini. 24, 15. Tapi jangan seperti ini, nanti Pak ada C sini Pak, sama dengan 10, 11. Nah, ini bukan sudah. Ini bukan, tidak bisa ini karena tidak termasuk di S.
tidak ada di S. Jadi jangan melebihi dari S, atau semuanya itu ada di S, gitu ya. Jadi ini dari saya. Nah, Pak, nanti ada himpunan lagi yang penting kalau dikumpulkan semua akan jadi seperti maksimal, boleh. Ada satunya, ada duanya, ada tiganya, ada empatnya, ada limanya, ada 6, ada 7, ada 8, boleh. Tapi nanti ada 9, tidak boleh sudah. Bukan termasuk anggota sini sudah, ya. Nah, ini A24, B15. Gambar pada diagramnya adalah, nah ini punya A24. Nah, dikasih nokta. Nokta itu apabila anggotanya sedikit. Kalau seandainya kelas 7C berapa? 32. Jangan sini, tidak usah kasih nokta. C aja, kelas C itu aja. Sudah, tidak usah kasih nokta karena terlalu banyak. Sedangkan B15. Nah, yang selebihnya dari ini yang ada di S taruh di luarnya lingkaran, tapi masih di dalamnya kotak, iya kan? Nah, sekarang 24, 15, 12, 3-nya ada, taruh sini. 4 ada di sini, 5 ada di sini, 6 di sini. Nah, ini 6, 7 sini, 8 sini. Nah, berarti sudah 6 sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masuk semua ini. Di situ. Itu cara menuliskan dari himpunan diagram Venn. Jelaskan sudah? Ya. Ya, saya lanjutkan yaitu komplement himpunan. Komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas himpunan semesta yang bukan anggota A. Boleh katakan secara kasarnya itu pelengkapnya A. Dari S itu berapa gitu loh. Nanti saya contohkan sudah, jelas kalau contohkan. Dan dilambangkan dengan A pangkat C kecil, A komplement atau A aksen. Ya, baiklah, untuk jelasnya langsung saya kasihkan contoh aja biar cepatlah. Sekarang komplement himpunan. Komplement himpunan dari A yaitu anggota dari S yang bukan anggota dari A. Lambangnya adalah A pangkat C tadi kan, atau A aksen. Nah, sekarang menilai dari sini S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan A-nya adalah 2, 4. Maksudnya A komplement itu pelengkapnya dari ini supaya menjadi S. Berarti A tidak termasuk pelengkapnya, berarti kan 1, 3, 5, 6, 7, 8. Punya A 2 dan 4. Nah, selain dari itu namanya A komplement gitu loh, pelengkapnya. Ngerti sudah ya? Jelas kan kayak gitu? Itu ya, berarti anggota X anggota S dan X bukan anggota dari A ya. Berarti X anggota X-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Sedangkan A-nya sendiri 2 dan 4, berarti 2 dan 4 dikeluarkan. Yang sudah itu masing-masing itu adalah komplement dari A. Ya, baik. Baiklah, itu tadi ya masalah himpunan. Insyaallah Pak, saya cukupkan sampai sini dulu sampai komplement. Insyaallah nanti saya lanjutkan lagi untuk itu selanjutnya, pelajaran selanjutnya, yaitu masalah himpunan bagian, himpunan kuasa dan lain sebagainya. Dari saya kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.